Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atikah dengan NIM 210063, Prodi Manajemen, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional, di mana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adisya Maya Andara SPD MM. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi, yaitu yang pertama ada definisi, histori, dan background bisnis internasional, dan yang kedua MSDM dalam bisnis internasional. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak dalam video berikutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu ada definisi, histori, dan background bisnis internasional. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan bisnis internasional? Nah, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Nah, di mana definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan juga perdagangan manufaktur di luar negeri, tetapi juga ada yang namanya industri jasa yang berkembang di berbagai bidang. Nah, yang pertama seperti ada di bidang transportasi, pariwisata, perbankan, perikanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Nah, selanjutnya yaitu ada materi History of International Business. Nah, di mana perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Sigar Swelling Machine pada tahun 1868. Nah, pada tahun 1880, Sigar telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik manufaktur lain di luar negeri. Nah, perusahaan ini di bidang bisnis yang berada dalam negeri seringkali mencoba mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Hal ini menimbulkan pertimbangan yang mendorong mengapa suatu perusahaan melaksanakan bisnis internasional. Selanjutnya yaitu ada tujuan bisnis internasional. Nah, yang pertama yaitu ada perluasan penjualan. Yang kedua ada mendekati sumber. Yang ketiga ada keanekaragaman, dan yang keempat ada ahli teknologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perluasan penjualan? Perluasan penjualan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk barang-barang yang tidak mudah rusak. Perlu perluasan penjualan atau market area. Contohnya itu seperti barang-barang kerajinan tangan. Yang kedua yaitu ada mendekati sumber. Nah, sumber yang dimaksud di sini meliputi 6M, antara lain adalah man, money, machine, materials, dan method, yang mencakup beberapa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kapital. Nah, selanjutnya yaitu keanekaragaman. Penjualan produk disesuaikan dengan segmen pasar yang meliputi selera masyarakat, daya beli, ataupun fungsi barang. Misalnya, mobil Kijang dijual di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu ada ahli teknologi. Nah, ahli teknologi di sini hanya dikhususkan untuk negara yang berkembang atau developing country. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai MSDM dalam internasional. Nah, pengertian MSDM internasional. Noel mengatakan bahwa Human Research Management atau HRM is the utilization of human research of the active organizational objective. Nah, definisi tersebut menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, di mana menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Nah, bidang SDM internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua yaitu dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur MSDM. Nah, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga itu ada berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan internasional. Selanjutnya yaitu dalam MSDM bisnis internasional ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan MSDM antar negara. Yang pertama yaitu dari budaya. Nah, perbedaan budaya di setiap negara merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajer
untuk manajemen sumber daya manusia yang tersedia. Nah, MSDM harus mampu untuk menciptakan kondisi yang baik antara pekerja dan lingkungan budaya di mana mereka berada. Nah, berikut ada dimensi budaya, itu ada 5. Yang pertama ada individualisme dan kolektivitas. Yang kedua ada kekuatan jarak. Yang ketiga ada menghindari ketidakpastian. Yang keempat ada maskulinitas atau femininitas. Yang kelima yaitu ada orientasi jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada di bidang pendidikan. Nah, perbedaan tingkat pendidikan antar negara juga mempengaruhi MSDM antar negara, di mana MSDM di negara maju akan berbeda dengan MSDM di negara berkembang. Kualitas sumber daya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki. Oleh karena itu, MSDM antar negara dapat berbeda-beda karena tingkat pendidikan antar negara juga berbeda. Perbedaan selanjutnya yaitu ada di bidang sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi di setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, MSDM yang terpengaruh juga oleh sistem ekonomi di negara di mana perusahaan sedang beroperasi. MSDM di negara liberal akan berbeda dengan MSDM di negara yang menganut sistem ekonomi terpusat. Nah, oleh karena itu, MSDM harus mampu menyesuaikan antara manajemen yang sedang dilakukan dengan sistem ekonomi sebuah negara tempat beroperasi. Selanjutnya yaitu ada sistem politik. Nah, sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan berpengaruh MSDM dalam pembuatan dan penerapannya, di mana MSDM harus mampu menyesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara yang menjadi tempat beroperasi. Baiklah, mungkin itu beberapa materi yang bisa saya paparkan dan bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami oleh kita bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.